Saya, Mayang Mutia Asri, guru asisten perawat di SMK Bunga Persada Cianjur. Guru di era sekarang dituntut untuk melek teknologi. Namun, teknologi hanya alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dengan murid, itu esensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu yang soleh-soleha. Siang, Bu. Kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran IPPD. Ya, penting untuk sangat kita pelajari karena ini bererat kaitannya dengan wanita. Karena kita semua di sini adalah wanita, jadi ini sangat spesial ya hari ini. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai fibroadenoma mamae, tapi sebelumnya agar pembelajaran hari ini menjadi bermanfaat, berkah, dan kaliannya juga semangat, Ibu ingin Siti Jenab untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Perhatian. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Ibu mau tanya, hari ini apakah hadir semua? Hadir. Hadir ya. Dari 15 siswa semuanya hadir. Ya, tidak ada yang alfa. Bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek konsentrasi kalian terlebih dahulu. Punya ice breaking. Siapa di sini yang bisa menebak gambar apa yang ditampilkan dalam slide? Silakan aturkan tangannya baru berbicara. Ibu izin menjawab, jawabannya adalah fermentasi susu. Betul sekali, tepuk tangan. Selanjutnya, yang akan kalian lakukan hari ini atau aktivitas kalian apa saja? Yang pertama itu kalian akan dibagikan LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Kemudian kalian menganalisa dari LKPD tersebut dan kemudian dikerjakan soalnya, kemudian nanti dipresentasikan. Yang kedua, kalian akan perlihatkan video pembelajaran mengenai langkah-langkah sadari yang harus kalian demonstrasikan ulang. Yang ketiga itu ada kuis ya, di akhir sesi kalian harus mengisi post-test atau kuis dalam Google Form yang nanti akan di-share di grup WA. Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kalian akan mempelajari 6 subtopik pembahasan yang berhubungan dengan fibroadenoma mamae atau ibu singkat FAM. Jadi kalian kalau ibu sebutkan FAM itu artinya fibroadenoma mamae atau tumor jinak. Yang pertama tujuan pembelajarannya adalah kita memahami mengenai pengertian FAM. Kemudian yang kedua itu penyebab FAM. Yang ketiga itu gejala FAM. Yang keempat faktor resiko FAM. Yang kelima pencegahan penyakit FAM. Yang keenam pemeriksaan sadari dan menganalisis hasilnya untuk deteksi FAM. Ya, kemudian itu juga ingin menyampaikan bahwa sangat penting mempelajari ini gitu ya. Ketika kita lebih tahu daripada orang lain, maka kita akan lebih bermanfaat untuk orang lain dan menyebarkan informasi yang sangat bagus ya, terutama untuk remaja-remaja perempuan zaman sekarang. Nah, kita lanjut kembali. Nah, fibroadenoma mamae ini kalau bahasa awamnya orang sering bilang adalah tumor jinak ya, tumor jinak payudara, berbeda dengan kanker. Nah, kemudian Ibu ingin kalian memperhatikan dulu ya, mengamati gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar perempuan. Ada nggak yang bisa mengungkapkan pendapatnya dari gambar ini? Kalian bisa membaca sebuah kasus gitu ya. Kira-kira apa kasusnya dikaitkan dengan ini? Coba kalian baca dulu. Nah, kira-kira apa? Siapa di sini yang bisa
menghubungkan antara gambar ini dengan pernyataan ini? Coba silakan angkat tangannya kemudian berbicara. Menurut pendapat kalian saja, tidak apa-apa, salah atau benar itu silakan. Silakan siapa? Jadi izin menjawab, Bu. Dari gambar tersebut, menurut Rahmanto, pada tahun 2020 ada 12 wanita yang mengalami tumor payudara, dan kebanyakannya itu dialami pada usia 15 sampai 35 tahun dengan angka kejadian sebanyak 12 dari 100.000 orang wanita. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan inti ya. Nah, ini ada kasus yang sudah Ibu buat, kemudian kalian analisa sesuai dengan LKPD yang dibagikan. Jadi kalian setelah dibagikan LKPD ini, kalian duduk ke kelompok, membuat lingkaran kecil ya, di area sebelah sini, area sebelah sini, dan area sebelah sini. Oke, dibagikan. Yang kelompok kedua kemana? Kania ya. Kelompok ketiga siapa? Kalian. Ibu ingin mengetahui pengetahuan kalian sejauh mana. Menurut kalian dari cerita ini yang bisa kalian ambil poin apa saja? Dan Ibu, ya silakan kalian. Dapat disimpulkan dari cerita Mawar di sini, yaitu Mawar mengidap penyakit fibroadenoma mamae atau tumor jinak yang terbentuk di payudara. Yang tadi sudah diungkapkan oleh Elit bahwa Mawar ini adalah seorang penderita fibroadenoma mamae dan dia berusia 34 tahun. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah ibu ingin kalian menganalisa lebih jauh mengenai penyebabnya, kemudian pencegahannya dan lain-lain seperti yang ditulis di dalam LKPD. Silakan kalian tuangkan pendapat kalian sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian. Dan Ibu minta sekarang kalian mengatur posisi duduk sesuai dengan kelompok masing-masing dan Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan hal tersebut lalu dipresentasikan langsung. Setelah itu kita akan demonstrasi mengenai cara pemeriksaan deteksi dininya ya. Gimana? Siap? Siap. Ya, bisa ruangan sekarang berkelompok duduknya. Fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian apakah ada kesulitan saat mengerjakan LKPD atau ada yang mau ditanyakan kepada Ibu? Silakan sekarang, nanti setelah presentasi kita langsung diskusi dan demonstrasi. Coba, Kaila, ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Kaila, gimana? Dalam poin pencegahan, apakah harus dijabarkan secara rinci? Oh, untuk poin nomor berapa ya itu ya? Nomor 4 ya, untuk pencegahan tidak usah dijabarkan secara rinci, tapi kamu tulis saja poin-poin pentingnya. Nanti pada saat presentasi, nah baru kamu jelaskan dengan rinci. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Bukan kata nomor.
berusia 3 bulan saat Mawar sudah menikah, ya saat Mawar sudah punya anak ya. Ibu mau bertanya nih, gimana kelompok 1, 2, dan kelompok 3 apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Oh, ini ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, yang belum maupun yang sudah, Ibu minta sekarang kalian untuk memperhatikan karena ada sebuah video pembelajaran. Mudah-mudahan setelah menonton video pembelajaran ini akan memudahkan kalian memahami materi yang kalian kerjakan itu. Ya, silakan diperhatikan dulu ya. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Dalam perkembangannya, sel-sel kanker ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain, sehingga bisa menyebabkan kematian. Sampai saat ini, para ahli kesehatan belum mengetahui penyebab pasti timbulnya kanker ini. Hingga kini, kanker yang menyerang tubuh manusia mencapai lebih dari 100 jenis. Ke-10 kanker ini adalah kanker serviks atau leher rahim, kanker payudara, kanker hati, kanker paru, kanker kulit, kanker nasofaring, kanker usus bisa, dan kanker kelenjar getah bening atau disebut limfoma. Dari ke-10 jenis ini, kanker payudara merupakan penyebab kematian tertinggi dengan perbandingan jumlah pasien kanker payudara pada 2012 mencapai 4,3 banding 1.000 pasien kanker lain. Padahal data sebelumnya menyebutkan jumlahnya hanya 1 banding 1.000 orang. Data lain menyebutkan perempuan memiliki risiko yang jauh lebih besar dibanding laki-laki. Lalu, apa sebenarnya itu kanker payudara? Sesuai namanya, kanker ini menyerang jaringan dan sel-sel tubuh manusia pada bagian payudara. Oleh karena sel kanker payudara ini tumbuh secara diam-diam, kita perlu mengenali gejala-gejalanya sejak dini. Gerakan sadari atau periksa payudara sendiri. Sadari sudah bisa dilakukan oleh perempuan sejak remaja. Sadari sebaiknya dilakukan antara hari ke-7 dan ke-10 menstruasi di saat jaringan payudara tidak terlalu sensitif. Di setiap gerakan sadari, cermati perubahan bentuk, ukuran payudara, permukaannya, serta putih. Yuk mulai sadari. Pertama, berdiri tegak menghadap cermin. Jangan khawatir bila bentuk payudara Anda tidak simetris. Kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan dan dorong siku ke belakang. Amati payudara. Ketiga, letakkan kedua tangan di pinggang. Bungkukkan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila seperti ada yang mengayun di dalam payudara. Setelah selesai, tarik kembali ke belakang. Keempat, pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan. Cermati payudara kiri sampai ke tiang. Lakukan kegiatan memijat payudara dari atas ke bawah atau mengelilingi bentuk lingkaran kecil. Lalu, lakukan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Oke, gimana udah selesai atau belum? Sudah. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar jawaban-jawaban dari kelompok masing-masing. Coba silakan siapa yang mau menjawab dari pertanyaan nomor 2 dan 3. Silakan Fania. Menjawab jawaban nomor 2 yaitu gangguan yang dialami oleh Mawar adalah fibroadenomammae. Dan jawaban nomor 3 yaitu faktor risiko yang dialami oleh Mawar itu ada 2. Seperti yang dituliskan di dalam cerita ini, pada saat Mawar mengalami tumor jinak pertama kali saat masih
menuju bangku SMA. Dan faktor resiko yang kedua yaitu pada saat mawar mengalami tumor jinak payudara saat kedua kalinya setelah memiliki 2 anak, yaitu faktor risikonya adalah riwayat melahirkan dan menyusui. Ya, betul ya. Jadi kasus ini mawar itu mengalami tumor jinak payudara. Kemudian faktor risiko yang dialami oleh mawar ini adalah saat dia berusia 15 sampai 35 tahun, pada saat dia masih remaja, dan juga setelah dia melahirkan dan punya anak, ternyata tumor jinaknya jadi hilang gitu karena dia sudah melahirkan, hamil dan juga menyusui. Itu ada faktor yang mempengaruhi gitu ya. Terutama itu mau sedikit ada penjelasan karena ini erat kaitannya dengan hormonal gitu ya, terutama hormon estrogen gitu. Hormon estrogen yang terdapat pada wanita ini sangat mempengaruhi mereka. Nah, kapan waktu-waktu hormon estrogen ini mempengaruhi seorang wanita? Yang pertama saat pubertas gitu, saat seusia kalian, makanya bisa timbul tumor. Kemudian kapan lagi misalnya justru ketika perempuan mengalami hamil, melahirkan dan menyusui, hormon estrogen ini bisa turun, gitu ya, bisa menurun sehingga kemungkinan untuk tumor ini akan berkurang juga. Makanya di kasus tersebut si mawar ini jadi tidak ada tumor ketika dia sudah punya anak. Seperti itu penjelasannya ya. Benar sekali. Sekarang Ibu ingin dengar juga pendapat dari kelompok lain mengenai soal yang ke berapa? 4 ya. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, Sinta silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Apa yang harusnya dilakukan mawar untuk mencegah benjolan tersebut tidak timbul lagi? Yaitu dengan cara menerapkan kode rambut sedih, diantaranya ada C, yaitu C kesehatan pasien, E hilangkan asap rokok, R rutin aktivitas fisik, D diet seimbang, I istirahat yang cukup, dan yang K kelola stres. Lalu dengan menghindari makanan pemicu kanker, diantaranya ada daging merah yang dibakar, alkohol, gula, dan susu tinggi lemak. Ya, bagus sekali Sinta, terima kasih atas jawabannya, benar sekali ya. Jadi jangan lupa kita harus menerapkan perilaku cerdik agar tidak terserang kanker ataupun tumor, dan juga menghindari makanan yang pemicu kanker. Siapa nih di sini yang hobinya jajan boba? Siapa tuh? Yuli, Arin, siapa lagi sih yang di sini? Ada nggak yang nggak suka? Jahra suka. Di sini ada nggak yang nggak suka boba? Ada. Ada semua yang suka yang manis-manis. Tapi ternyata konsumsi minuman manis terlalu tinggi itu memicu kanker atau tumor, karena itu adalah salah satu makanan kesukaan dari si sel tumor atau sel kanker. Jadi sekarang hindari ya, jangan terlalu sering. Boleh nggak? Boleh, tapi tidak terlalu sering ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Silakan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan kelima. Siapa? Saya Bu. Tadi pertanyaan nomor 5, deteksi dini yang bisa dilakukan pada kasus mawar tersebut apa? Deteksi dini yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan sadari. Dengan pemeriksaan sadari ini kita akan mengetahui lebih awal apabila terjadinya perubahan pada payudara seperti munculnya benjolan. Betul semuanya. Jadi kita harus melakukan sadari atau singkatannya apa? Pemeriksaan payudara sendiri. Periksa payudara sendiri minimal kita tahu diri kita itu ada benjolan atau tidak. Ketika kalian menemukan adanya benjolan dalam payudara kita sendiri, kita tidak boleh diam saja, tapi berbicara kepada orang tua atau wali kalian, lalu nanti diperiksakan kepada dokter, tenaga kesehatan, seperti itu ya. Kalaupun tidak ada, ya alhamdulillah, berarti payudara kita normal, sehat ya, seperti itu. Boleh beri aplaus untuk 3 kelompok lain.
apakah tumor jinak dan kanker payudara itu sama atau berbeda? Siapa yang tahu? Izin menjawab pertanyaan dari Arin. Oke. Apakah tumor jinak dan kanker payudara itu sama? Kalau tidak, apa perbedaannya? Tidak, karena jika tumor jinak, pertumbuhan dan ukurannya relatif lambat dan sama. Namun, tumor ganas payudara tumbuh dengan cepat dan terlihat menonjol di payudara. Ketika benjolan di sekitar payudara ditekan, perhatikan juga rasa nyerinya. Jika ganas, benjolan biasanya tidak perlu untuk diraba. Gimana? Jawabannya bisa diterima? Bisa. Ya, jadi beda ya antara tumor jinak dengan kanker. Dalam perabaan sadari pun itu akan teraba berbeda. Kalau tumor jinak itu lebih kenyal, sedangkan kanker itu lebih keras. Itu salah satu saja. Nanti kita praktekkan bagaimana cara melakukan sadari. Terima kasih ya untuk Zahra dan Arif. Jadi kita lanjutkan, siapa lagi yang akan bertanya? Ibu izin bertanya. Oke, Raiza mau bertanya, silakan. Mengapa sadari tidak dilakukan pada saat haid? Mengapa sadari tidak dilakukan pada saat haid? Siapa yang bisa menjawab? Mengapa sadari tidak dilakukan saat haid? Siapa yang tahu? Silakan. Mengapa pemeriksaan sadari tidak boleh dilakukan pada saat menstruasi? Karena pada saat menstruasi hormon estrogen yang ada di dalam tubuh meningkat. Juga pada saat menstruasi payudara menjadi lebih sensitif. Bu, Raiza gimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa ya, betul sekali. Jadi payudara seorang wanita saat menjelang haid atau saat haid itu lebih sensitif. Takutnya kita jadi tidak akurat dalam melakukan pemeriksaan. Jadi lebih baik di saat hari ke-7 atau hari ke-10 untuk melakukan sadari. Tangannya untuk kita. Kalian sudah mulai memahami bagaimana materi dari sadari ini ya, materi dari kanker tumor jinak ini. Nah, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan sadari. Tapi Ibu ingin kalian memposisikan dengan nyaman mendekat ke arah bed. Oke? Bisa? Gimana? Bisa, Bu. Nah, sekarang Ibu mau mencoba mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan sadari. Langkah yang pertama sebelum kita melayani pasien adalah dengan mempersiapkan ruangan dulu, ya. Nah, jadi ini konteksnya itu adalah kita yang sedang melakukan sadari terhadap diri sendiri. Artinya kita harus menjaga privasinya dulu kan. Nah, jadi ruangannya ruangan tertutup gitu ya, baik itu di kamar, di WC ataupun di tempat pemeriksaan. Dan jangan lupa harus menyediakan cermin. Karena apa? Karena untuk melihat menginspeksi bagian payudara apakah terjadi kelainan ataupun ada perubahan bentuk. Langkah yang pertama setelah menyiapkan ruangan, selanjutnya adalah kita mencuci tangan, ya, agar bersih dan steril. Kita boleh memakai sanitizer untuk mencuci tangan sama disilakan. Itu biar dia kering. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita buka bajunya, bagian atas. Ya, kalau misalnya ke pasien, baunya nggak usah dibuka, bajunya saja dengan geraknya. Lebih baik kalau pasiennya disuruh memakai baju yang ada kainnya. Gitu, ya. Nah, setelah kita membuka pakaian bagian atas, kalau misalnya ke pasien kita harus melakukan konsen dulu. Misalnya kan, Ibu mohon maaf ya, saya akan melakukan pemeriksaan payudara ya dengan meraba bagian payudara Ibu. Atau misalnya pada diri sendiri ya tidak usah, cukup dengan kita langsung melihat ke arah cermin. Nah itu ya, cermin letakkan di depan, kemudian kalian posisikan tangan berada di atas kepala seperti ini. Nah, atau pasiennya disuruh seperti ini.
terdapat perubahan bentuk payudara. Kalau ukuran itu tidak terlalu menjadi sesuatu hal yang harus disorot, tapi bentuknya berubah atau tidak. Selain itu bagian putingnya apakah masuk ke dalam atau tidak. Terus bagian kulit payudaranya apakah ada seperti kulit jeruk atau tidak. Kemudian apakah ada misalnya bagian kulitnya ada cairan atau tidak, seperti itu. Nah selain itu ketika kita mengangkat tangan kedua tangan seperti ini, kamu gerakan tangannya ke depan dan ke belakang untuk memperhatikan apakah payudaranya lebih terlihat menonjol kalau kita tarik ke belakang. Setelah itu kamu letakkan tangan di bagian pinggang seperti ini. Kemudian kamu kalian bentukkan badan seperti ini, biarkan payudaranya menggantung. Nah, gini. Seperti itu. Sambil melihat seperti tadi bentuk, kemudian apakah ada apa yang berbeda ketika kita membentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan langkah selanjutnya, langkah ketiga yaitu pencet puting. Apakah ada keluar cairan yang berwarna putih, kuning atau apa gitu. Karena tapi ingat bedakan dengan ASI. Kalau perempuan atau wanita yang diperiksanya itu sedang menyusui gitu ya. Kemudian pencet puting dari arah dalam ke arah ujung gitu ya, seperti ini. Satu lagi, nah, apakah ada cairan yang keluar atau tidak? Kalau tidak, gimana? Normal. Bagus. Nah selanjutnya kita melakukan perabaan. Posisi untuk meraba itu macam-macam, tapi ibu akan menjelaskan dalam posisi duduk ataupun tiduran gitu ya. Yang paling umum adalah saat duduk gitu ya, atau berdiri bisa sama aja. Di KPD itu contoh yang diajarkan adalah dengan tiduran, karena di situ selagi tiduran itu lebih teraba lebih jelas. Nah posisinya seperti ini, kita ganjel punggung dengan bantal gitu ya. Kemudian tangan yang sebelah kanan itu di belakang kepala seperti ini. Tangan yang sebelah kiri meraba. Sama, nanti ada 2 kali. Yang kalau payudara yang sebelah kanan, tangan kanan yang di atas, kanan kiri yang meraba. Kalau payudara sebelah kiri, berarti tangan kiri yang di atas, kanan kanan yang meraba. Seperti itu posisinya. Ya. Kemudian jangan lupa ininya ada di punggung bukan di kepala ya. Bantalnya ada di punggung biar kamunya lebih tegak, lebih kelentang gitu. Nah, gimana teknik perabaannya? Teknik perabaannya yaitu dengan cara seperti ini ya. Kita gunakan 3 jari. Yang paling sensitif itu adalah bagian jari telunjuk, tengah dan manis gitu. Nah 3 jari ini gunakan untuk meraba. Bagaimana tekniknya? Kalau misalnya kita raba dulu yang sebelah kanan, berarti kamu pegang di sini, kemudian kamu raba dari ketiak, gitu ya, dari ketiak. Ini kan pakai tangan kiri ya, dari ketiak. Ini ceritanya di sini. Nah dari ketiak raba mengelilingi payudara seperti lingkaran arah jarum jam. Kemudian sampai ke ujung. Ini, apakah teraba sesuatu bulat, tegas, batasnya dan kenyal? Nah itu biasanya tumor. Dan dilakukan ingat ya saat 7 sampai 10 hari haid, jangan saat haid. Nah gitu. Jadi kalau misalnya di sini kalian raba ada sesuatu yang bulat seperti bakso gitu ya, seperti aci. Kemudian kamu raba bisa dipegang gitu, berbatas tegas artinya, nggak kemana-mana melebar. Nah itu adalah tumor biasanya. Kemudian setelah kamu raba, jadi jangan sampai ada bagian yang tidak teraba. Usahakan bagian yang tadi kan seperti ini ya, bagian sini, jadi kamu raba dari ketiak ke sini, kemudian sampai ke sini, pokoknya sampai ke putingnya. Tidak ada, bagus. Sebelah sini sekarang. Nah, kamu raba dari ketiak ke sini, melingkar seperti obat nyamuk kan.
obat yang itu yang pakai api itu sudah ada, bagus. Udah, setelah itu gimana? Sudah pakaikan lagi baju. Kalau kita sendiri kalau ke pasien berarti pasiennya untuk memakaikan baju kembali karena kan untuk privacy ya lebih sensitif dan malu gitu, jadi harus dipakai. Setelah itu kita kita cuci tangan kembali agar tangan kita bersih gitu. Kemudian setelah itu berikan penjelasan kepada pasien gitu ya, gimana hasilnya. Misalnya apakah memang ada tumor betina, kalau memang ada tumor betina cirinya tadi ya adalah sesuatu yang bulat, berbatas tegas, kenyal, seperti bakso gitu ya, kenyal. Jadi kamu bisa pegang seperti ini di bagian payudara. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Kalau bisa ibu ingin juga dari kalian untuk mencoba mendemonstrasikan ulang. Ini mudah sekali nih, ini pasti bisa lah gitu ya. Siapa yang mau duluan? Yang berani ke depan. Ibu, izin saya ingin mendemonstrasikan ulang bagaimana cara pemeriksaan sadar. Mangga, semua aduh. Habis ini siap-siap. Siapa lagi yang mau? Si Jen ya. Oke. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin coba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara pemeriksaan sadari. Jawab suaranya agak kencang ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah mencuci atau membersihkan kedua tangan kalian. Langkah pertama yaitu sediakan kaca di depan badan pasien. Lalu setelah itu buka baju pasien bagian atas. Lebih baik pasien itu menggunakan baju berbahan kayak kemeja gitu, biar lebih mudah untuk dilepas. Setelah dilepas, pasien diarahkan untuk menghadap ke cermin. Setelah itu pasien diminta untuk berdiri tegak, lalu kedua tangan disimpan di belakang kepala. Ini lalu gerakan ke depan dan ke belakang. Setelah itu lihat perubahan bentuk, lalu takutnya ada kerutan seperti kulit jeruk, lalu juga takutnya ada perubahan warna atau bentuk. Lalu setelah itu simpan kembali tangan di samping. Lalu setelah itu yang kedua tangan disimpan lagi di belakang seperti ini. Lalu bungkukan badan ke depan. Lakukan badan ke depan untuk melihat juga perbedaan bentuknya. Lalu cara selanjutnya yaitu periksa puting pasien dengan cara dipijit dari atas ke bawah untuk melihat apakah ada keluarnya cairan yang abnormal seperti kuning, kehijauan, lalu ada juga yang bercampur seperti nanah. Setelah itu pasien diminta untuk berbaring. Disimpan di punggung pasien. Setelah itu periksa dari ketiak pasien seperti menggunakan 3 jari. Ini memutar arah jarum jam sampai ke ujung puting. Lalu rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Nah, payudara juga memiliki 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang paling sering terjadi munculnya tumor yaitu di kuadran 2 sebelah sini. Lalu pada pemeriksaan payudara sebelah kiri, tangan kiri disimpan di belakang kepala. Lalu tangan kanan untuk memeriksa payudara sebelah kiri dengan cara seperti tadi, dengan 3 jari dari arah ketiak seperti arah jarum jam sampai ke ujung puting. Lalu setelah itu lihat apakah ada benjolan atau tidak. Selesai. Jika ada benjolan, harus pemeriksaan lebih lanjut agar tidak terjadinya kanker. Takutnya ada ini kelamaan jadi kanker nanti jaring sel, jadi menyebar ke jaringan organ atau lain. Baik. Terima kasih Si Jen.
kalian semua sudah mulai paham bagaimana pemeriksaan sehari ya. Kalian sepertinya sudah mulai lelah ini, ngantuk gitu karena kita sudah mulai ke penghujung jam terakhir gitu ya. Nah, Ibu ingin mengetes kemampuan konsentrasi kalian. Nah, Ibu mau kalian menjawab ya. Nah, Ibu punya pertanyaan. Kalau Ibu bilang ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Kalau yang ini 3, ini 1, kalau ini 2, kalau yang ini 3. Oke. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3, kalau yang ini 3, kalau ini 2, ini 1, kalau yang ini 3, ini 1. Bagus. Tapi kalian masih konsentrasi. Kita masuk ke fase terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini siapa yang bisa menyimpulkan kembali yang sudah tadi kita diskusikan ya. Coba Ibu mau tahu suara-suara merdu dari Fania, kemudian Sinta dan Arin. Oke, Fania, kesimpulannya menurut Fania apa? Jadi tumor jinak payudara itu adalah fibroadenoma mamae. Oke, istilah lain ya dari tumor jinak adalah fibroadenoma mamae. Kemudian selanjutnya tadi siapa? Sinta. Faktor yang mempengaruhinya yaitu umur sekitar 15 sampai 35 tahun. Oke, selain itu ada lagi? Penyusui dan melahirkan. Ya, betul. Kemudian satu lagi ya, Arin. Cara pencegahannya yaitu menerapkan perilaku cerdik dan menghindari makanan yang memicu kanker. Betul sekali. Terima kasih atas pendapatnya. Bagus sekali kalian sudah bisa menangkap, menyimpulkan apa yang masalah yang sudah Ibu berikan, kemudian sudah mengerjakan LKPD, juga sudah mendemonstrasikan kembali apa yang sudah Ibu lakukan. Oke, kita masuk ke fase terakhir. Tadi teman-teman semua sudah bisa menyimpulkan, Ibu luruskan sedikit ya, bahwa fibroadenoma mamae ini adalah sebuah tumor jinak, bukan kanker payudara ya, tapi sebuah tumor yang tumbuh dalam jaringan payudara seorang wanita. Faktor resikonya adalah tentu saja lebih tinggi terjadi pada wanita, kemudian usianya, usia reproduksi, saat dia masih aktif bereproduksi. Selain itu juga misalnya yang tidak menikah, kemudian yang hamil juga beresiko, kemudian yang mengkonsumsi pil KB juga beresiko. Selain itu, setelah faktor resiko, bagaimana cara pencegahannya? Sama tadi yang sudah dijelaskan oleh Arin, bahwa harus melaksanakan cerdik ya, perilaku cerdik, dan menghindari makanan-makanan yang pemicu tumor atau kanker. Dan yang terakhir yaitu deteksi dininya seperti apa, tadi sudah didemonstrasikan, yaitu dengan cara melakukan sadari ya. Kemudian Ibu ingin kalian mengekspresikan bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini. Silahkan kalian di grup kelas tampilkan emoticon apa yang mencerminkan perasaan kalian sekarang ya. Ibu tunggu di grup. Kerjakan kuis di grup, oke?
Ibu kasih waktu hanya apa 10 menit. Sebentar lah, coba kerjakan dalam waktu 3 menit saja. Soalnya juga sedikit. Sudah kuisnya dikerjakan? Sudah. Bagus. Nanti ibu cek skornya yang bagus siapa-siapanya. Mudah-mudahan semuanya di atas 75 ya. Untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi dalam materi mengenai penyakit keganasan, yaitu kanker kolon. Tapi nanti itu akan kita bahas besok. Ya, jangan lupa kalian semoga tetap sehat, bisa sekolah, gitu ya, tetap ceria. Jangan lupa mengulang pelajarannya di rumah, ya, dibaca lagi. Nah, untuk hari ini mungkin ibu cukupkan sekian. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan sudah mengikuti pembelajaran. Ibu minta untuk si Jen memimpin doa tutup ya. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa, semua cita-citamu tertunda,